Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Ya, pada saat ini posisi saya ada di Israel dan kita akan memulai pendalaman Alkitab ini secara online recording. Tetapi saya percaya walaupun ini recording maupun online, namun tetap kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami rindu belajar pendalaman Alkitab. Dan terlebih terima kasih Tuhan buat karya keselamatan darimu. Bagi setiap kami, orang-orang yang percaya, karena Engkau mengasihi kami dan Engkau tidak mau kami binasa, sehingga Engkau menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk belajar malam hari. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, di minggu yang kedua ini, kita akan sama-sama belajar tentang keselamatan. Supaya kita memahami bagaimana posisi kita, mengerti bagaimana posisi tentang keselamatan. Ya, baik. Nah, doktrin keselamatan, ya, jadi kita percaya bahwa keselamatan itu kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sebetulnya ada satu buah ayat di Alkitab, saya membuka di Matius 10 ayat 34 sampai 39. Apakah ini sebuah kontradiksi? Karena ada kata ayatnya yang dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan dikatakan ayat 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38, 39. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu Saudara, saya langsung kepada satu cerita di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius. Bagaimana pada saat itu ada sebuah ayat ini yang sering dibahas bahwa, katanya Tuhan Yesus membawa damai, kok ternyata membawa pedang. Nah, saya akan jelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa maksud daripada perikop ini, bahagian ini adalah, jadi pada saat itu banyak orang yang tidak percaya Yesus. Dan saudara mengerti bahwa ketika orang itu memilih mengikuti Yesus, yang terjadi ada penolakan, yang terjadi ada seperti ada untuk menjauhinya. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Kalau saudara mau tahu bagaimana kenyataan di hari ini, ya sama seperti ketika ada satu orang yang baru percaya Yesus dari keluarga yang tidak percaya Yesus, maka resikonya bisa sampai dicoret dari kartu keluarga saudara. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa barang siapa memikul salib, saya menggunakan kalimat positif, maka dia layak bagi Tuhan. Maka dia akan memperoleh nyawanya. Dia akan memperoleh keselamatan. Artinya yang dia percaya Yesus. Karena setiap orang yang percaya Yesus, dia beroleh keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi penting sekali, Bapak Ibu Saudara, karena ayat ini salah satu juga yang memberikan tanda bahwa ya mengikuti Yesus itu adalah kesukaan kita semua. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, Tuhan mau juga kita mengaku kepada Dia. Mengaku di depan umum bahwa kita percaya kepada Yesus. Dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur dalam beberapa kesempatan dalam hidup saya, ketika saya naik kereta sendiri, ketika saya naik Grab, kayak naik Gokar, orang bertanya, Pak, apa pekerjaan Bapak? Saya menjawab bahwa pekerjaan saya adalah pendeta. Dan dari situ mereka selalu bertanya tentang Yesus. Nah, di situ saya selalu menyatakan bagaimana Yesusnya itu adalah penginjilan. Bagaimana keselamatan hanya didapat di dalam Yesus. Yohanes 3:16 katakan bahwa hanya melalui Yesus ya keselamatan, di mana Yesus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa mereka beroleh hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang luar biasa. Jadi katakan Yohanes 14 ayat ke-6 bahwa hanya satu-satunya jalan melalui Yesus, tidak ada yang lain. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita melanjutkan. Nah, kita masuk ke dalam sebuah doktrin yang kita yakini. Bahwa karya keselamatan adalah karya arati tunggal yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Dan jalan ke surga dan juru selamat hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain.
Dan saya mau tekankan lagi bahwa perbuatan baik kita tidak akan pernah menyelamatkan. Tetapi perbuatan baik adalah refleksi kita, adalah bukti bahwa kita percaya Yesus. Jadi katakan namun untuk manusia tidak sekali selamat tidak selamat. Ya, sekali selamat tidak selamat. Artinya kerjakanlah keselamatanmu. Nah, ini mulai masuk ke dalam doktrinal Bapak Ibu saudara. Nah, maksudnya apa? Ada yang bertanya kepada saya, loh Pak, apakah keselamatan itu bisa hilang? Saya jawab, karya keselamatan itu tidak akan pernah hilang karena itu adalah apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib dan itu tidak bisa dibatalkan dan itu tidak bisa hilang. Nah, saya jelaskan analoginya contoh. Misalnya ada orang datang kepada saudara dan dia membawa nasi goreng. Nah, ketika dia membawa nasi goreng, dia sudah masakkan nasi goreng, saudara bisa menolak nggak? Bisa, saudara. Saudara bilang, oh saya nggak mau nasi goreng, saya maunya bakso. Nah, artinya berarti saudara menolak keselamatan itu, saudara. Nah, ketika saudara menolak keselamatan, maka saudara tidak memperoleh keselamatan. Nah, bagaimana cara kita memperoleh keselamatan? Ya, melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti firman Tuhan katakan bahwa mengaku dengan mulut, dengan hati bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan beroleh keselamatan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara ya, mulai memahami ya. Jadi artinya keselamatan itu bukan hilang, tapi kita menolaknya dengan cara tidak percaya Yesus. Nah, saya rasa sudah mulai paham. Nah, artinya kerjakanlah keselamatanmu apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah setiap hari engkau harus setia di dalam Yesus. Jangan sampai murtad. Karena kalau engkau sekali murtad, engkau meninggalkan Yesus, maka engkau meninggalkan keselamatan. Sebab itu penting tiap hari kita harus dekat dengan Yesus. Setia, mengaku, dan percaya kepada Yesus setiap hari. Puji Tuhan. Nah, dan setelah itu baptis tidak menjamin keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang selamat pasti dibaptis. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah baptis adalah tanda pertobatan. Ya, jadi jangan saudara pernah berpikir, loh Pak, saya kalau belum baptis berarti saya nggak masuk surga. Ketika Anda percaya Yesus, detik itu Anda masuk surga. Nah, ketika sudah percaya, marilah dibaptis karena baptis adalah tanda orang percaya atau orang yang mengikuti Yesus. Sudah tahu bedanya Bapak Ibu Saudara? Jadi kita bukan masuk surga karena baptis. Kalau kita masuk surga karena baptis, maka kita masuk surga karena perbuatan kita, bukan karena Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka apa yang kita lakukan, tindakan kita adalah kita dibaptis. Contohnya di dalam Alkitab ada Lukas 23 ayat 43, penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah dibaptis, dia tidak pernah beribadah, tetapi detik itu juga dia mohon ampun, dia percaya Yesus dan Yesus berkata, hari ini engkau sudah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus, yang artinya paradise, yang punya korelasi dengan surga Bapak Ibu Saudara. Nah, itu artinya apa? Keselamatan hanya di dalam Yesus. Nah, sekarang baptis adalah langkah iman kita dan kita melakukan perintah Tuhan. Jadi perbuatan baik tidak menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya tekankan. Perbuatan baik adalah refleksi, adalah bukti bahwa kita percaya Yesus. Dan baptis adalah tanda bahwa kita pengikut Kristus. Lahir baru Bapak Ibu Saudara. Yang dimana kita meyakini baptisan selam, yang dimana nanti minggu depan kita akan membahas tentang baptisan selam. Puji Tuhan, haleluya. Nah, ini adalah beberapa ayat tentang karya keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak. Mari kita melihat sama-sama di Roma 3 ayat 23, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Dan di situ dijelaskan bahwa keselamatan dari Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Yesus satu-satunya jalan. Yohanes 14 ayat kedua, jaminan keselamatan. Matius 25 ayat 41, nyala api neraka untuk iblis. Jadi neraka itu bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis dan ya manusia-manusia yang tidak mau percaya kepada Yesus ya, dan juga malaikat-malaikat iblis. Kisah para Rasul 16 ayat 30 sampai 31, seisi rumah diselamatkan yaitu keluarga Cornelius. Yohanes 3 18 kasih Allah yang besar. Lukas 19 ayat 10 mencari yang hilang, anak manusia mencari yang hilang. Ya, Filipi 2 ayat 12 sampai 18, kejarlah keselamatanmu, artinya setiap hari harus setia di dalam Yesus, jangan sampai murtad. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, kita selamat karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Jadi rumusnya, formulanya adalah iman, ya, hasilnya adalah keselamatan dan perbuatan baik. Bukan iman dengan perbuatan baik menghasilkan keselamatan. Nah, ini saya pindah diri saya dulu ke sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, coba sama-sama melihat di sebelah saya dikatakan apa? Jadi rumusnya adalah
rumusnya adalah ya, iman ya menghasilkan keselamatan dan perbuatan baik. Sekali lagi saya tekankan bahwa iman ya, iman iman menghasilkan keselamatan dan perbuatan baik ya. Bukan iman dan perbuatan baik menghasilkan keselamatan ya. Jadi sejak kita percaya Yesus, detik itu kita percaya Yesus, maka kita memperoleh keselamatan dan menghasilkan perbuatan baik. Sekali lagi saya ulangi, ketika kita percaya Yesus, beriman kepada Yesus, maka output hasilnya keselamatan dan perbuatan baik. Bukan iman, perbuatan baik menghasilkan keselamatan. Kenapa? Karena perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa membawa kita kepada keselamatan. Jadi iman ya menghasilkan keselamatan dan perbuatan baik. Puji Tuhan. Nah, sebab itu saudara penting untuk kita kembali, kita setia di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan di Ibrani 10:26, kalau kita sengaja meninggalkan Yesus, sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban penghapusan. Karena cuma sekali saja Yesus menebus, sekali saja Yesus disalib untuk kita semua. Mari kita tetap setia. Nah, ini adalah contoh bagaimana pada saat itu orang kalau mau masuk bait suci, ya saudara tahu ada 3 bahagian ya. Ini adalah bait suci, adalah bagian dari bait suci ya, di mana ada 3. Di situ ada juga kalau saudara tahu tabernakel saudara ya. Jadi ada 3 tempat, yaitu ada pelataran, ada ruang suci dan ruang maha suci atau ruang maha kudus. Nah, semua yang bisa masuk ke ruang suci dan ruang maha suci hanya hanya orang-orang atau imam saja. Orang biasa hanya di pelataran, saudara. Nah, ketika Tuhan Yesus disalib, maka bait tirai suci itu terbelah. Artinya apa? Sekarang tirai bait suci, tabir bait suci terbelah. Artinya sekarang 24 jam kali 7 hari, saudara bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa datang ke gereja. Kalau dulu nggak bisa, saudara. Artinya apa? Tuhan Yesus memulihkan hubungan kita dengan Allah, dengan Bapa di surga. Luar biasa Tuhan kita. Pekerjaan daripada Allah Tritunggal yang membawa keselamatan bagi setiap umat yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Jadi ini luar biasa saudara ya. Kita bersyukur hari kita punya Tuhan Yesus. Tuhan yang sanggup memberikan kita kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya. Selanjutnya, nah ini kalimat dari saya. No Jesus, no salvation. Tidak ada Yesus, tidak ada keselamatan. Tetapi no Jesus, no salvation. Kenal Yesus, tahu Yesus, maka beroleh keselamatan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bila mana Bapak Ibu Saudara memiliki pertanyaan, silakan bisa WA saya. Nanti saya pada saat waktu kosong, saya bisa membantu menolong tentang seputar teologis, atau saudara punya pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab, saya akan menolong. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan tutup, saya akan menampilkan sebuah video yang setelah ini adalah rekaman juga, yang dimana juga membahas tentang keselamatan. Saudara boleh menyaksikan, dan kita berjumpa minggu depan, kita akan membahas tentang baptisan selam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, selamat datang di Yestoya Bible Study yang perdana di Mega Church Bethany Yestoya Malang. Gereja dengan aliran Pantai Kosta yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Yestoya Bible Study adalah fasilitas bagi jemaat Tuhan untuk dapat terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Dan menjadi jemaat yang kokoh dengan pengajaran yang sehat. Dan bersama dengan saya, PDM Yulsianto, selaku Wakil Gembala dari Gereja Bethany Yestoya. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah dasar daripada kekristenan, yaitu konsep keselamatan. Nah, kita perlu sama-sama belajar, karena ini adalah kunci dari kekristenan. Kita sama-sama tahu bahwa suatu saat nanti, kita akan mati. Entah kapan itu waktunya, yang pasti kita semuanya akan mati. Dan dari kematian itu ada kehidupan yang selanjutnya. Jadi kita hidup di dunia ini cuma sementara. Kenapa?
karena nanti ada kehidupan yang selanjutnya. Nah, pertanyaannya adalah, kemana saudara mau berlabuh? Tempat tujuan selanjutnya mau kemana? Mau ke sorga atau ke neraka? Kalau saya maunya ke sorga. Saya yakin kita semua mau masuk ke dalam sorga. Nah, pertanyaannya bagaimana cara untuk kita bisa masuk sorga? Jawabannya secara singkat, padat, dan jelas, yaitu melalui percaya dan menerima bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan yang lain dan cara yang lain, sebab Yesus satu-satunya jalan menuju kepada sorga. Mari sama-sama kita belajar lebih dalam mengapa Yesus Kristus harus turun ke dunia. Dalam Roma 3 ayat yang ke-23 sampai 28, dan saya akan membacakan bagi saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata dosa dalam bahasa aslinya yaitu hamartia, yang artinya tidak tepat pada sasaran, tidak tepat pada tujuannya, jadi melenceng daripada kebenaran. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi kita sekarang tahu bahwa manusia jatuh di dalam dosa sejak Adam, Hawa, sampai keturunan-keturunannya. Kita semua jatuh dalam dosa. Maka dari itu kita perlu tahu apa bahaya daripada dosa. Bahayanya adalah upah dosa ialah maut. Anda bisa baca di Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi dosa membuat maut, kematian kekal. Artinya kematian kekal yaitu neraka. Ya, tetapi Yesus datang bagi kita semua. Yesus disalib untuk kita semua. Yesus menebus dosa kita semua. Supaya apa? Supaya kita orang-orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus adalah Tuhan yang mau turun ke dunia. Yesus adalah Tuhan yang mau menyelamatkan umat manusia. Kenapa harus Yesus Kristus? Nah, ini konsep yang dibawa pada Perjanjian Lama, yaitu konsep penebusan. Pada Perjanjian Lama, orang-orang yang dosanya mau ditebus harus menyembeli domba, harus menyembeli binatang-binatang. Tetapi Yesus datang sebagai anak domba Allah yang sempurna, tidak bercacat celah, tidak bernoda, agar menjadi penghapusan penebusan dosa umat manusia melalui karya salibnya yang sempurna. Jadi oleh darah yang tercurah kita ditebus, oleh bilur-bilurnya yang sakit Anda disembuhkan. Nah, sebab itu mari kita melihat ada beberapa ayat yang saudara bisa lihat di tampilan daripada video ini. Di Yohanes 3 ayat 16-17, bagaimana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengutus putranya itu Yesus Kristus, supaya kita orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran yang hidup, di mana kalau kita mau ke sorga, berjumpa dengan Bapa melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Lukas 2 ayat yang 11 dikatakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang lahir di dunia ini. Nah, oleh sebab itu kalau kita tahu kebenarannya, maka apa yang harus kita lakukan, saudara semuanya? Yang harus kita lakukan adalah Roma 10 ayat yang ke-9 sampai 10. Saudara bisa baca, dikatakan bahwa kita mengaku dengan mulut, dengan hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita beroleh surga yang kekal. Dan setelah kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ada langkah tanda-tanda yang harus Anda lakukan, yaitu apa? Dibaptis. Saudara harus dibaptis, menyerahkan diri Anda untuk dibaptis dan hidup dalam pertobatan. Nah, setelah Anda dibaptis, Anda hidup dalam pertobatan. Nah, iman itu bukan hanya sekedar dikatakan saja, tetapi iman juga disertai perbuatan yang baik dan benar. Jadi perbuatan baik dan benar bukan supaya Anda dan saya selamat, tetapi perbuatan baik dan benar itu adalah buah
dari keselamatan dan buah dari pertobatan dan refleksi dan buah dari kita hidup di dalam Yesus. Mari sama-sama kita lihat di Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Artinya saudara tetap selalu menjaga hidupnya di dalam Yesus. Jangan sampai saudara tinggalkan Yesus, supaya tetap setia di dalam Yesus. Karena saya percaya hanya di dalam Yesus saja keselamatan. Jadi saya ulangi, konsep keselamatan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia butuh penebus. Karena manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Maka Yesus Tuhan, dia mau turun menjadi manusia. Dia lahir di kandang domba, dia lahir di Bethlehem, dia roti yang hidup, dia disalib, dicambuk bagi kita semua. Supaya apa? Supaya kita diperdamaikan kembali dengan Bapa dan kita bisa beroleh keselamatan dan hidup kekal. Dan yang percaya katakan amin, amin, amin. Dan ayat kesukaan kita semua, ayat yang terakhir, yaitu Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi artinya saudara, ketika saudara beriman kepada Yesus, mari tunjukkan dalam refleksi buahnya. Ketika saudara percaya Yesus, maka perbuatan-perbuatan baik dan benar akan menyertai saudara dan saya. Oleh sebab itu hari ini saya mau mengingatkan saudara kembali untuk apa? Untuk menerima, percaya, beriman bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kepastian sorga dan kepastian hidup kekal akan saudara dapat. Nah, pertanyaannya, apakah keselamatan bisa hilang? Saya akan jawab dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.